Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan agar kita dapat mengikuti pembelajaran dari awal hingga akhir. Baik. Sudah sarapan belum? Belum? Nanti ya waktu istirahat sarapannya. Meskipun belum sarapan, sudah siap belajar kan semuanya? Siap, pintar. Baik, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya siapa? Mas Bagas. Baik, untuk Mas Bagas bisa dipimpin berdoa teman-temannya. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Baik, terima kasih ya untuk Kak Bagas. Nah, sebelum memulai belajar materi hari ini, Ibu akan absen terlebih dahulu. Kira-kira ada yang nggak hadir atau hadir semua? Mbak Adinda hadir, Mas Atala hadir, Mas Bagas hadir ya tadi ketua kelas, Mas Dava hadir juga, Mas Dani nggak hadir. Kenapa? Nggak sakit atau nggak izin? Oh, berarti nggak ada keterangan ya. Farah hadir, Jihan hadir, Rehan hadir, Syifa sakit. Semoga Mbak Syifa segera sembuh. Kita doakan bersama-sama ya. Mas Wildan hadir. Oke, jadi yang nggak masuk hari ini Mas Dani dan Mbak Syifa. Untuk anak-anak yang lainnya mohon untuk menjaga kesehatan karena sekarang ini sedang musim hujan sehingga sangat rentan untuk terkena penyakit. Baik, ada yang ingat gak kemarin minggu lalu kita belajar apa? Teks LHO, benar sekali. Ada yang masih ingat juga gak? Apa sih teks LHO itu? Baik, Mas Atala. Iya, benar sekali. Teks LHO adalah tulisan yang dibuat berdasarkan hasil pengamatan. Jadi teks LHO itu memuat fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Nah, itu materi kita minggu lalu. Kira-kira ada yang tahu nggak hari ini kita mau belajar apa? Belum tahu? Jadi hari ini kita akan belajar bab baru. Judulnya yaitu iklan, slogan, dan poster. Jadi ada 3 subbab utama. Nah, untuk hari ini kita akan belajar iklan terlebih dahulu. Anak-anak, pernahkah kalian memperhatikan sebuah iklan? Nah, iklan apa yang paling menarik perhatian kalian? Oke, iklan marjan, boleh. Iklan apa lagi? Baik, iklan apa tadi? Oh, balut. Oke. Nah, di antara iklan-iklan itu, adakah iklan yang terus kalian ingat dan kenapa kalian ingat iklan itu? Oke, tadi Mas Dava menyebutkan iklan marjan ya. Kenapa ingat iklan itu? Oh, karena iklan itu biasanya ada waktu waktu bulan puasa, waktu Ramadan. Jadi bikin kita yang lagi puasa kepengen minum marjan siang-siang bolong gitu ya. Oke. Yang selanjutnya, menurut kalian bagian mana dari sebuah iklan yang paling menarik? Tulisannya boleh, gambarnya oke. Nah, jadi dari pertanyaan-pertanyaan yang barusan Ibu lontarkan, bisakah kalian mengambil kesimpulan apa sih iklan itu? Nah, jadi iklan ada
sampaikan. Bentar ya, papan tulisnya ini sedikit rewel. Nah, iklan itu adalah media untuk menyampaikan pesan. Nah, pesan apa sih yang disampaikan di dalam iklan itu? Nah, pesan di dalam iklan itu beragam. Bisa berupa pesan, bisa berupa ajakan untuk membeli, jadi pesan di dalam iklan itu beragam. Bisa berupa ajakan untuk membeli suatu produk atau jasa, juga bisa berupa ajakan untuk melakukan suatu tindakan. Nah, agar sebuah iklan itu menarik, tentunya pembuat iklan akan membuat iklan itu dengan sangat kreatif agar orang-orang yang melihat iklan itu semakin ingin melakukan tindakan tersebut atau membeli produk tersebut. Nah, selain pesan-pesan yang disampaikan beragam, tempat pemasangan dari iklan itu sendiri sangat variatif. Iklan-iklan ini bisa ditemukan di media cetak seperti koran dan juga majalah, lalu bisa ditemukan di media elektronik seperti televisi dan radio, juga bisa ditemukan di media internet seperti di berita, atau bahkan iklan ini juga ditempatkan di ruang-ruang publik seperti pasar dan juga stasiun. Nah, seiring perkembangannya zaman dan juga teknologi yang semakin canggih, iklan juga dapat ditemukan di aplikasi ponsel yang dulu. Jadi ketika kalian mendownload sebuah game, lalu kalian membuka game itu, biasanya kan ada iklan yang muncul. Nah, itu dia salah satu tempat ditemukannya iklan-iklan yang saat ini sudah semakin berkembang. Baik, bisa diperhatikan contoh iklan di halaman 41. Nah, di situ ada contoh iklan yang dibuat di dalam sebuah koran, yaitu iklan tentang rendang. Nah, ada dua unsur yang dimuat di dalam iklan itu. Kira-kira apa aja? Tulisan, benar, dan juga gambar. Tulisannya ada, rasakan kelezatan rendang dengan cita rasa asli dan juga rendang lezat. Sedangkan gambarnya ada sebuah gambar rendang di atas telenan. Dan di samping-sampingnya ada bahan-bahan seperti rempah-rempah yang digunakan untuk membuat rendang itu sendiri. Nah, itu adalah dua unsur yang dimuat dalam iklan di media cetak. Berbeda dengan di media elektronik, ada dua unsur tambahan yang dimuat, yaitu apa? Suara dan juga gerak. Jadi kalau dalam media elektronik ada 4 unsur: gambar, tulisan, suara, dan juga gerak. Baik. Nah, di dalam iklan itu tadi biasanya ada beberapa kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kira-kira kalau dalam iklan yang baru saja kita perhatikan, baru saja Ibu minta untuk dilihat, kira-kira ada apa aja kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia? Mbak Dinda, web, oke. Internet, pintar sekali Mas Wildan. Lalu variatif, kreatif, dan juga elektronik. Nah, itu kata asing yang diserap ke dalam bahasa Indonesia. Berarti itu awalnya dari bahasa apa? Bahasa Inggris, benar sekali. Jadi awalnya web, internet, variatif, kreatif, dan juga elektronik itu awalnya bahasa Inggris, tapi sudah diserap ke bahasa Indonesia. Jadi mereka memiliki arti sendiri. Misalnya internet, apa sih internet itu?
Iya, jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dan fasilitas komputer yang terorganisasi di seluruh dunia melalui telepon atau satelit. Jadi setiap kata-kata kata asing yang kita temukan dan sudah diserap ke bahasa Indonesia itu memiliki arti masing-masing. Baik. Nah, sekarang iklan ini dibagi jadi 2 jenis. Jadi iklan ini punya 2 jenis, apa aja? Jenis iklan. Oke, jenis iklan itu ada 2. Yang pertama, iklan komersial dan juga iklan non komersial. Kira-kira kalian tahu nggak pengertian dari masing-masing jenis iklan ini? Iklan komersial dulu. Dari katanya komersial, pasti kalian nggak asing kan dengan kata itu. Berarti itu tentang apa ya komersial? Jualan, oke. Barang, oke. Benar sekali. Jadi iklan komersial itu adalah iklan yang bertujuan untuk mempromosikan sebuah produk atau jasa. Nah, berarti iklan non komersial ini bukan mempromosikan produk atau jasa, tapi kalau non komersial ini bertujuan untuk memberitahukan sesuatu atau mengajak masyarakat melakukan sebuah tindakan. Oke, untuk hari ini kita akan belajar ke iklan komersial dulu. Jadi kita fokusnya ke iklan komersial. Baru minggu depan kita akan belajar iklan non komersial. Oke. Nah, di dalam iklan komersial ada informasi-informasi yang dimuat di dalamnya, yaitu ada 5. Apa aja sih? Kira-kira yang pertama, produk yang hendak dikenalkan. Ini paling penting ya pastinya. Masa kita mau mengiklankan, mempromosikan sesuatu tapi kita nggak mencantumkan produk apa sih yang mau kita promosikan di dalam iklan tersebut. Lalu yang kedua, penjelasan tentang produk. Jadi selain kita memberitahu, misalnya kita mau mempromosikan sebuah usaha kita, yaitu usaha tahu. Nah, pasti kita juga jelasin produk itu. Misalnya tahu yang kita jual itu tahu seperti ini atau tahu yang seperti itu. Nah, begitu. Itu maksudnya penjelasan. Jadi supaya orang yang melihat iklan kita itu semakin yakin untuk membeli produk tersebut. Yang ketiga, keunggulan produk. Nah, apa sih yang membedakan produk kita dengan produk lain supaya di zaman sekarang kan pasti banyak sekali saingan-saingan di luar sana. Nah, bagaimana cara kita menunjukkan keunggulan produk yang kita punya supaya orang lain itu memilih untuk membeli produk kita daripada membeli produk orang lain. Lalu yang keempat, ada juga cara mendapatkan produk. Maksudnya apa? Bisa juga kita mencantumkan nomor telepon kita atau alamat tempat kita berjualan. Jadi bagaimana cara orang lain itu bisa membeli produk kita. Jadi kita bisa cantumkan nomor telepon, berarti kita nanti antarkan produk kita. Lalu kalau yang mencantumkan alamat, berarti orang tersebut bisa pesan Gojek. Nah, sekarang kan sudah ada Gojek, Grab, atau bahkan mereka bisa langsung datang ke toko kita. Nah, selain keempat itu, biasanya juga ada informasi tentang harga dan juga testimoni. Nah, testimoni ini sendiri apa? Ada yang pernah dengar nggak testimoni? Pernah? Nah, apa testimoni itu berarti? Iya, testimoni itu adalah pernyataan pujian dari pelanggan terhadap produk yang diiklankan. Jadi, orang yang memberikan testimoni tentunya orang yang sudah pernah membeli produk yang dipromosikan atau diiklankan tersebut. Agar orang yang ingin membeli itu semakin yakin karena
orang ini aja puas terhadap produk yang ditawarkan oleh toko atau kios atau usaha tersebut, berarti aku juga akan tertarik membeli produk atau jasa tersebut, begitu. Nah, dibuka halaman 44. Di situ ada gambar iklan atau contoh iklan komersial, yaitu kios pajal. Nah, dari kelima informasi yang harus ada di dalam iklan komersial, apakah iklan kios pajal ini memuat semua informasi tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama, nama produk ada atau enggak? Ada, ya, ada di atas sendiri dan tulisannya paling besar, yaitu kios pajal tuh. Berarti nama produknya ada. Selanjutnya, penjelasan tentang produk ada enggak? Kalau cuma kios pajal, kita kan nggak tahu apa yang dijual di kios tersebut. Nah, penjelasan tentang produk ini menjelaskan dengan lebih rinci apa sih yang dijual di kios tersebut. Nah, di sini ada tulisan menyediakan bahan-bahan masakan yang segar. Jadi berarti kios pajal ini adalah kios yang menjual bahan-bahan masakan. Selanjutnya, keunggulan produk ada enggak? Ada. Jadi dicantumkan juga di dalam iklan bahwa sayur dan buah langsung diambil dari kebun. Nah, keunggulan inilah tadi yang Ibu jelaskan, yang membuat orang lain akan semakin tertarik untuk membeli produk tersebut. Nah, cara mendapatkan produk ada enggak? Ada. Nah, kebetulan tadi kan ada dua alamat atau mencantumkan telepon. Nah, di sini kios pajal mencantumkan alamatnya, yaitu di Jalan Kayu Manis nomor 2. Jadi buat orang-orang yang ingin membeli produk atau sayur dan buah milik kios pajal bisa langsung mendatangi kiosnya saja, yaitu di Jalan Kayu Manis nomor 2. Nah, informasi harga ada nggak? Ya, kebetulan informasi harganya tidak ada. Mungkin karena saking banyaknya produk yang dijual, jadi harganya tidak dicantumkan langsung di dalam iklan. Jadi bagi orang-orang yang memang tertarik untuk membeli bisa langsung mendatangi kiosnya saja, begitu. Nah, yang terakhir, testimoni ada nggak? Ada. Jadi di situ tercantum testimoni dari Bu Yati, salah satu pelanggan dari kios pajal. Begini bunyinya: saya suka belanja di kios pajal karena sayurnya segar-segar dan harganya murah. Nah, berarti Bu Yati ini sudah berpengalaman atau sudah pernah mengunjungi kios pajal dan membeli secara langsung produk yang dijual di kios tersebut. Gitu. Oke. Selanjutnya itu tadi sudah tentang kios pajal. Coba dibuka halaman 46. Ini ada iklan lagi. Nah, Ibu kasih waktu 1 menit saja, 2 menit saja untuk kalian mengisi tabel 2.4 di halaman 47. Nah, hampir sama, caranya sama seperti waktu tadi kita mengidentifikasi informasi yang ada pada kios pajal. Nah, sekarang kalian harus mengisi informasi iklan yang ada di kedai cukur Panglima ini, dari nama produknya, penjelasan tentang produk, lalu keunggulan produk, cara mendapatkan produk, harga, dan juga testimoninya ada atau enggak kira-kira. Oke, 2 menit dimulai dari sekarang. Masing-masing ya ditulis langsung di situ. Setelah ini kita akan langsung membahas. Bisa kan semuanya? Pintar. Sudah selesai. Wah, cepet banget. Kalau gitu langsung kita bahas aja ya. Oke. Nama produknya ada nggak? Ada, yaitu apa? Kedai Cukur Panglima. Penjelasan tentang produk ada nggak?
ada. Nah, berbeda dengan kios Pajal tadi menawarkan barang, kalau kedai Cukur Panglima ini dia menawarkan jasa. Tuh, penjelasan tentang produknya bahwa melayani jasa cukur rambut untuk dewasa dan anak-anak. Nah, itu penjelasannya. Keunggulan produknya ada nggak? Ada, malah banyak. Ini ada 4. Tempat nyaman dan luas, setiap pelanggan mendapat air mineral, pelayanan ramah, dan juga harga bersahabat. Cara mendapatkan produk ada, tepat di bawah tulisan kedai Cukur Panglima, yaitu bila kalian memang ingin mendapatkan jasa atau mau cukur rambut, kalian bisa langsung datang ke Jalan Panglima nomor 14. Oke, testimoni ada nggak kira-kira? Baik, kebetulan nggak ada. Kalau di kios Pajal tadi yang nggak ada kan informasi harga. Nah, kalau yang di kedai Cukur Panglima ini yang nggak ada testimoninya. Oke. Nah, iklan komersial ini kan tadi ditampilkan di majalah, televisi, radio, web, kendaraan, atau bahkan gedung perkantoran. Nah, selain informasi penting tadi, di dalam iklan komersial juga memuat siapa pembuatnya, apa produknya, apa keunggulan produk, dan juga siapa konsumennya. Apabila suatu iklan itu tidak jelas siapa pembuatnya, apa produknya, apa keunggulan produknya, dan siapa konsumennya, akan menimbulkan kebingungan bagi yang melihat. Nah, alasan-alasan apa aja sih yang membuat keempat informasi itu harus ada di dalam iklan komersial? Jadi, supaya konsumen ini mengetahui pihak yang bertanggung jawab dalam membuat produk tersebut. Itu penting ya. Terus konsumen mengetahui produk yang diiklankan. Yang ketiga, konsumen juga tertarik untuk menggunakan produk tersebut. Dan yang terakhir, iklan produk tersebut tepat sasaran. Jadi kalau sasarannya adalah anak-anak, ya iklan itu akan tepat sasaran supaya kita tahu siapa sih konsumennya. Makanya kita menyesuaikan pembuatan iklan itu untuk anak-anak. Kalau untuk dewasa juga kita bisa menyesuaikan. Jadi dari tulisannya, dari gambarnya itu bisa disesuaikan dari untuk siapa kita membuat iklan tersebut. Gitu. Selanjutnya yaitu dibuka lagi tadi yang kios Pajal. Nah, kios Pajal itu kan memuat pesan-pesan yang terkandung dalam iklan. Nah, kira-kira apa aja? Dari yang pertama dulu, siapa pemilik produk yang diiklankan? Jawabannya berarti orang yang memiliki kios Pajal. Nah, jawabannya diketahui dari mana? Dari nama kios yang ditampilkan di iklan. Yang kedua, apakah konsumen tahu nama atau jenis produk yang diiklankan? Tahu ya, dari teks menyediakan bahan makanan yang segar, sayur dan buah langsung diambil dari kebun. Nah, ada gambar sayur mayur juga di badan iklan kan. Nih, jadi meyakinkan bahwa memang kios Pajal ini menjual buah dan sayuran. Nah, apakah iklan ditujukan pada konsumen yang jelas dan siapa konsumennya? Ditujukan dengan jelas gak? Ya, iklan ditujukan untuk mereka yang kegiatan sehari-harinya memasak. Jadi konsumen utamanya tentu saja ibu rumah tangga, ibu kalian yang biasanya tiap pagi selalu ke pasar, selalu masak buat kalian. Nah, jawabannya diketahui dari mana? Dari testimoni seseorang ibu yang pernah membeli di kios tersebut. Siapa nama ibunya tadi? Bu Yati, tepat sekali. Lalu yang keempat, pesan apa yang ingin disampaikan iklan itu? Mengajak orang-orang untuk membeli bahan masakan di kios Pajal. Jadi teks testimoninya ada di iklan. Teks tersebut bersifat membujuk agar orang membeli bahan masakan di kios tersebut.
tersebut. Ajakan itu juga disampaikan melalui foto sayur mayur yang segar, jadi bukan foto sayur mayur busuk. Ya semakin nggak mau beli dong orangnya. Oke. Nah, sekarang tugas kalian adalah bekerja berpasangan. Jadi kalian berkelompok dengan teman satu bangku kalian untuk mendiskusikan dan mengerjakan tabel halaman 51. Jadi di situ ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab berdasarkan iklan toko buku biru muda. Dan harus diberikan alasan gimana kalian menemukan jawaban itu. Jadi jawaban diketahui dari mana di iklan itu. Bisa? Bisa. Oke, Ibu kasih waktu ya. 5 menit cukup gak? Oke, 5 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai semuanya? Pintar. Nah, Ibu mau minta salah satu anak maju ke depan untuk mempresentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompoknya. Ibu minta siapa ya? Farah deh, Farah. Maju ke depan, membacakan pesan-pesan yang terkandung dalam iklan toko buku biru muda. Pertanyaan pertama, iklan apakah itu? Iklan toko buku. Jawaban diketahui dari teks toko buku biru muda pada iklan. Yang kedua, siapa yang membuat iklan tersebut? Orang yang memiliki toko buku biru muda. Jawaban diketahui dari nama toko yang ditampilkan di iklan. Yang ketiga, iklan tersebut ditujukan untuk siapa? Pelajar. Jawaban diketahui dari teks toko buku, buku pelajaran, novel, dan reader untuk sekolah. Yang keempat, pesan apa yang ingin disampaikan oleh iklan tersebut? Mengajak orang-orang untuk membeli buku di toko buku biru muda. Jawaban diketahui dari teks diskon untuk membujuk orang-orang agar membeli buku di toko buku biru muda. Serta teks ajakan, ayo ke biru muda saja. Oke, hebat sekali, tepuk tangan. Terima kasih banyak. Baik. Adakah yang ingin ditanyakan dari penjelasan yang sudah Ibu sampaikan tadi? Baik, untuk Mas Atala silakan. Pertanyaannya, mana yang lebih berpengaruh, kata-kata atau gambar dalam iklan? Oke, jadi kata-kata atau gambar dalam iklan tentunya sama-sama penting. Tapi memang untuk first impression atau kali pertama kita melihat sebuah iklan, tentunya kita akan melihat gambarnya terlebih dahulu. Karena gambar ini kan bersifat visual dan tentunya mudah diingat. Jadi setelah kita tertarik untuk melihatnya, dengan melihat gambarnya, kita akan mendekat dan melihat tulisannya, bukan? Jadi supaya semakin jelas informasi yang kita dapat tentang iklan tersebut. Jadi teks ini akan berfungsi atau berguna untuk semakin meyakinkan seorang pembaca iklan agar melakukan tindakan yang diminta atau membeli produk yang diiklankan itu. Jadi kesimpulannya, kata-kata sama gambar ini sama-sama saling melengkapi. Kalau gambar untuk menarik, kata-kata untuk meyakinkan. Oke, selanjutnya ada lagi nggak yang mau bertanya? Baik, siapa lagi? Mbak Jihan. Oke, Mbak Jihan mau tanya apa? Mengapa iklan di media sosial semakin populer dibanding iklan di koran atau majalah? Jawabannya mudah sekali. Yang pertama, tentunya jangkauan lebih luas. Kenapa jangkauan lebih luas? Kalau media cetak kan hanya bisa dikirim ke sekitar iklan itu dibuat. Tapi kalau dibuat di media sosial, iklan itu akan menjangkau di berbagai atau di luar daerah, bahkan di luar negeri pun dalam waktu singkat bisa langsung menjangkau. Yang kedua, biaya lebih murah karena media cetak harus mengeluarkan pengeluaran untuk ngeprint,
membuat biayanya lebih mahal. Nah, sedangkan di media sosial hanya bermodalkan internet. Yang ketiga, mudah diukur hasilnya. Jadi iklan yang dimuat di media sosial langsung dapat dilihat oleh si pembuat iklan, siapa aja yang udah klik iklan itu, terus melihatnya atau bahkan menyukai iklan itu juga. Yang keempat, interaktif. Jadi iklan yang dimuat di media sosial bisa langsung diberikan komentar, lalu untuk yang sudah melihat iklan bisa membagikannya atau bahkan langsung membeli lewat online. Benar bukan? Ya, lalu yang kelima, target lebih spesifik. Jadi ketika di media sosial itu akan langsung menjangkau target yang ingin dituju oleh si pembuat iklan, berdasarkan usianya, lalu berdasarkan lokasinya, atau bahkan kebiasaan dari pelihat atau pembaca iklan. Nah, yang terakhir, konten lebih menarik. Jadi di dalam media sosial biasanya kan iklannya berupa video, lalu gambar bergerak, sehingga lebih menarik orang-orang untuk melihat iklan tersebut daripada di media cetak yang hanya berupa teks dan gambar yang statis. Baik, tadi diskusinya sudah selesai, lalu tanya jawab juga sudah, penjelasan dari Ibu sudah. Nah, Ibu mau tanya, kita hari ini belajar apa aja? Pengertian iklan, benar. Terus jenis-jenis iklan, ada iklan apa aja tadi? Iklan komersial dan non komersial. Di dalam iklan komersial ada informasi apa aja tadi yang dimuat? Produk yang hendak diiklankan, terus penjelasan tentang produk, keunggulan produk, apalagi cara mendapatkan produk dan juga testimoni serta informasi harga. Terus juga pesan-pesan yang disampaikan di dalam iklan komersial harus memuat apa aja tadi? Siapa pembuatnya, apa produknya, apa keunggulan produk, dan juga siapa konsumennya. Oke, ada yang mau memberikan kesan-pesan nggak dari pembelajaran kita hari ini? Seru, asyik, nggak membosankan, baik. Nah, tadi kan kita sudah belajar tentang iklan komersial. Untuk minggu depan kita akan mendalami iklan non komersial. Jadi kalian di rumah bisa sambil mempelajari iklan non komersial supaya minggu depan kita akan langsung nyambung, kita akan langsung bisa tahu dan berbagi informasi tentang iklan non komersial. Itu saja hari ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pelajaran selanjutnya pelajaran apa? Matematika. Baik, Ibu pergi dulu ya.